Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua. Nah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah sudah siap semuanya. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama itu Ibu absen dulu. Syahbana, ada? Ada, Bu. Yang kedua, Hanapi. Hadir, Adalah. Bu. Ya, Hadir. yang ketiga, Halek. Ada, Bu. Yang keempat, tuh Agus. Hadir, Bu. Yang kelima, Rina. Hadir, Bu. Yang keenam, itu Maini. Ada nggak Maini? Bu. Lalu Nur Hasanah. Hadir, Bu. Nur Saidah. Oke, hadir, Bu. Lika. Hadir, Bu. Abdullah. Hadir, Bu. Nuradi. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin Ketua Kelas Halik baca doanya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Nah, untuk memupuk rasa persatuan kita, terlebih dahulu ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila yang karya, rakyat adil berkuasa sentosa. Garuda Pancasila, Aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, untukmu, Pancasila yang karya, rakyat adil berkuasa Tuhan, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak Ibu sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi sudah piket kelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, alhamdulillah sudah piket ya. Kira-kira kenapa ya kita harus piket di kelas? Supaya apa? Supaya anak-anak? bersih, Bu. Supaya kelas selalu bersih. Bekerja sama, Bu. Apa yang dibersihkan anak-anak di kelas? Sampah, Bu. Bu. Ya, sampah, betul, Abdullah. Suara Ibu Mana kecil, kalian membuang tidak sampah? terdengar. Apa? Suara Ibu kurang terdengar. Oh iya. Ini sudah terdengar nggak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Iya, kira-kira kemana kalian membuang sampah?
Tempat sampah, Bu. Tempat sampahnya, Bu. Iya, ke tempat sampah. Nah, Bu. kemana nanti larinya sampah-sampah itu? Ke tempat Mana, pembuangan Yo? akhir. Iya, ke pembuangan akhir. Nah, kalau dibakar, bagus nggak sampah dibakar? Bagus, Bu. Tidak, Bagus, Bu. Bu. Kalau sampah kering boleh, Bu. Iya, kira-kira kalau sampah dibakar itu tidak bagus ya anak-anak. Polusi. Nah, karena bisa menyebabkan polusi. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya agar sampah itu bisa bernilai dan bermanfaat? Daur ulang, Bu. Iya, betul, didaur ulang. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks dan melihat gambar, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Dengan kegiatan membaca dongeng, peserta didik dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya dengan tepat. Setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng, peserta didik dapat menilai pendapatnya dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pendapatnya mengenai komentar teman secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini anak-anak. Nah, untuk pembelajarannya, pembelajaran ketiga. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Apakah anak-anak ingin tahu lebih lanjut? Ingin, Bu. Yang tahu, Bu. Ya, nah sekarang ini ada 3 buah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Itu gambar pertama kira-kira gambar apa ya? Memilih botol plastik, Bu. Iya, memilih botol plastik. Yang gambar kedua apa, ayo? Gambar kedua sama juga tentang memilih limbah plastik yang bagus. Dipilah-pilih yang mana yang bagus yang bisa digunakan. Lalu yang gambar ketiga apa? Itu hasil kerajinan dari plastik, Bu. Iya, hasil kerajinannya berupa apa? Ayo Agus. Ada tas, ada dompet, ada jadi tikar, ada jadi tempat alat tulis. Iya, betul. Ya. Terbuat dari apa itu? Terbuat dari limbah plastik, Bu. Iya, terbuat dari limbah plastik. Bisa berupa dari bungkus minyak goreng, apalagi itu dari Betul, Bu. Dari makanan. tas odol. Iya, betul. Nah, di sini ada teks tentang pengrajin sampah. Siapa dari perwakilan anak-anak ibu yang cewek dulu, yang perempuan? Ayo, yang membaca siapa? Ibu tunjuk aja ya, coba bacakan Rina. Ibu. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik, karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan.
seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Iya, bagus. Sekarang perwakilan yang anak laki-laki, siapa yang ingin membacakan? Coba Abdullah bacakan. Ya, Bu. Pengrajin sampah. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Iya, terima kasih Abdullah sudah membaca dengan baik dan lancar. Rina juga membacanya juga sudah lancar. Nah, di sini ada gambar, di bawahnya ada gambar apa anak-anak? Tempat tisu. Tempat tisu. Tempat tisunya, iya terbuat dari apa tempat tisu? Maini. Dari barang-barang plastik bekas, Bu. Iya, dari barang bekas. Bagus ya tempat tisunya, ada bunga-bunganya. Nah, yang gambar kedua apa? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Ya, gantungan kuncinya terbuat dari apa? Ayo. Bisa dari tutup botol, Bu. Ya, dari tutup botol, dari kertas-kertas yang tidak terpakai. Bisa dibuat berlapis-lapis dahulu, lalu iya, Bu. Iya, apa Rina? Nah, itu tadi cerita dari ibu, dari temannya Edo, yang jadi pengrajin sampah membuat cenderamata dari barang-barang bekas. Seperti tempat tisu yang terbuat dari kertas dan plastik, gantungan kunci yang terbuat dari botol minuman dan juga kertas. Bagus ya anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Apa produk yang dihasilkan ibu tadi? Apa produknya? Wadah tisu, Bu. Tempat tisu. Itu, iya. Kunci. Ya, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Agar sampahnya tidak banyak. Iya, betul, Nur Saida, supaya sampah tidak menumpuk dan tidak banyak. Nah, siapa yang bisa dicontoh, apa yang bisa dicontoh, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin itu tadi? Mandiri, kerja Mandiri. Iya, sikap peduli terhadap lingkungan. Iya, betul. Ya, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada pengolahan sampah. Coba diamati dulu gambarnya ya anak-anak. Ini gambar yang pertama, ada tempat-tempat sampah. Yang nomor 1 itu ada reduce, mengurangi. Nah, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua itu reuse atau memakai kembali. Cara yang kedua ini kita bisa memakai kembali. Istilah ini
dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Nah, sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Nah, cara yang ketiga itu ada recycle atau daur ulang. Cara yang ketiga ini kita bisa mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Bisa didaur ulang, tapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Nah, yang keempat ada apa Maini? Bisa menyebutkan apa yang keempat? Lex mengganti, Bu. Ya, replace, mengganti. Nah, cara yang keempat ini kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Nah, teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Seperti ganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja. Nah, itu tadi tentang pengolahan sampah. Ada reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, daur ulang, dan yang keempat, mengganti atau replace. Ya, lanjut. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan kelompok secara heterogen ya anak-anak. Di sini kelompok yang pertama yaitu Agus, Lika, dan Maini. Yang kedua, kelompok kedua Hanapi, Rina, dan Nurhasanah. Kelompok yang ketiga Sahbana, Saidah, dan Khalik. Kelompok yang keempat Abdullah dan Noradi. Nah, silahkan anak-anak untuk mengerjakan LKPD 1 ini dengan berdiskusi dengan teman. Nah, silahkan dibaca langkahnya dulu. Yang pertama, mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam, karena kita menggunakan barang-barang bekas. Yang kedua, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Lalu yang ketiga, tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang keempat, diskusikan dengan teman kelompokmu. Lalu yang kelima, tulislah jawabannya di lembar yang telah disiapkan. Yang keenam, laporkan hasil diskusimu di depan kelas. Yang ketujuh, lalu mintalah teman-temanmu menanggapi hasil laporan kelompokmu. Ibu beri waktu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bisa dimulai ya anak-anak? Sabu. Bu. Ya, silahkan dimulai. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, simpan dulu ya, nanti kita presentasikan di depan kelas. Nah, di sini Ibu ada cerita tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Coba Halik, silahkan dibaca cerita untuk paragraf pertama. Ya, Bu. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka mengunjungi tempat-tempat baru. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Selalu dilakukan bersama. Berapa menit ya? Lanjut, Bu. Menit lah, Lalu yang paragraf kedua, Agus, silahkan dibaca. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu,
Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Nah, Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah Cukup Setelah- Agus, teman yang lain lagi ya. ya. Ya, ayo Nur Adi bacakan. Mana ya Nur Adi? Izin tadi Bu, ke belakang. Izin ke belakang, Bu. Oh iya, coba bacakan Lika. Silakan. Maju ke depan. Izin juga kah? Izin juga kalau Bu. Juga Iya. Coba bacakan Maini. Oke, Bu. Setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Dan ia nggak kelihatan sih, Bu. Ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Ya, silahkan dibacakan lagi. Rina. Oh, Nur Hasanah. Nggih. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus. Sehat seperti sedia kala. Iya, itu tadi cerita tentang tupai dan ikan gabus. Nah, apa isi dari cerita itu tadi, Maini? Sahabatan, Bu. Iya, persahabatan antara siapa? Tupai dan ikan gabus. Iya, tupai dan ikan gabus. Siapa yang ganas di situ? Ikan hiu. Ikan hiu, Bu. Ikan hiu. Tupai dan gabus itu jahat tidak? Baik, Bu. Baik Bu, bersahabat. Baik, Sahabat yang iya. Tapi tupai membunuh ikan hiu, Bu. Kenapa tupai membunuh ikan? Sahabatnya ikan gabus. Oh iya, betul. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada lembar kerja yang kedua tentang tupai dan ikan gabus tadi. Dikerjakan juga seperti kelompok yang tadi yang sudah Ibu bagikan. Nah, langkahnya yaitu ambillah tulisanmu tentang komentarmu terhadap cerita tupai dan ikan gabus. Lalu yang kedua, tukarkan tulisanmu dengan tulisan teman di sebelahmu. Yang ketiga, berilah komentarmu terhadap tulisan temanmu. Yang keempat, bacalah tulisanmu yang telah diberikan komentar temanmu. Yang kelima, perbaikilah komentarmu apabila dibutuhkan. Nah, kerjakannya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Ibu beri waktu 5 menit. Iya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalaunya sudah. Sekarang kita presentasikan untuk
LKPD atau tugas yang pertama. Untuk kelompok pertama, Agus, Lika, Maini, coba salah satu perwakilannya dipresentasikan maju ke depan. Yo, Muhammad Agus. Coba dibacakan hasil jawabannya. Ya, Bu. Ya, Botol Bu. plastik bekas untuk pot bunga. Yang kedua, Ya, bekas untuk tempat pensil dan pulpen. Ketiga, sedotan untuk membuat hiasan bunga. Yang keempat, kerajinan topeng dari kertas bekas. iya betul. Bagus, sudah pintar anak-anak Ibu. Lalu kelompok 2, Hanapi, Rina, dan Hasanah. Coba bacakan kunci jawaban untuk tugas yang pertama tadi. Botol plastik bekas untuk pot bunga, kaleng bekas untuk tempat pensil atau pulpen, sedotan untuk membuat hiasan bunga, kerajinan topeng dari kertas bekas. Iya. Kelompok 3, Syahbana, Saidah, dan Khalik. Coba bacakan. Oke, ulang, Bu. Iya, bacakan Saidah. Botol plastik bekas untuk pot bunga, kaleng bekas untuk tempat pensil atau pulpen, sedotan untuk membuat hiasan bunga, kerajinan topeng dari kertas bekas, Bu. Iya, betul sekali. Ya, kelompok 4 terakhir, Abdullah dan Noradi, bacakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Kaleng bekas untuk tempat pensil atau pulpen, kemudian sedotan untuk membuat hiasan bunga, terakhir kerajinan topeng dari kertas bekas, Bu. Iya, betul. Nah, bagus sudah anak-anak Ibu bisa menjawab untuk lembar kerja yang pertama. Nah, kemudian kita akan mempresentasikan tugas LKPD yang kedua tentang tupai dan ikan gabus tadi ya anak-anak. Untuk kelompok pertama, Agus, Lika, dan Maini, coba presentasikan maju ke depan, dibacakan hasilnya. Ayo Pak Agus, gantian lagi. Lika. Iya, gantian. Ikan gabus itu, Bu, setiak awan. Iya, Kalau ikan hiu tadi ganas. iya, Lalu tempatnya pantai dan laut di daerah Kalimantan Barat. iya, Awal cerita, ikan gabus, sahabat tupai, sedang terbaring lemah karena sakit. Ia ingin memakan hati ikan hiu supaya sehat kembali. Nah, akhir ceritanya, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu untuk sahabatnya. kesehatannya ikan gabus. Ikan gabus pun kembali sehat. Iya, itu Ibu ada kesalahan sedikit itu untuk sahabatnya. Ya, untuk kelompok 2, Hanapi, Rina, dan Nur Hasanah, silahkan dibacakannya maju ke depan. Baik, Bu. Saya bacakan. Ikan gabus itu setia kawan. Ikan hiu itu ganas. Kemudian tempat ada pantai dan laut di daerah Kalimantan Barat. Awal cerita ikan gabus sahabat tupai sedang terbaring lemah karena sakit. Ia ingin memakan hati ikan hiu supaya sehat kembali. Akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu untuk sahabatnya. Ikan gabus pun kembali sehat. Iya. Untuk kelompok ketiga, tolong dipresentasikan maju ke depan Syahbana, Saidah, dan Khalik. Bacakan. Mana, Bu? Ya, Sahbana, silakan. Iya, sudah, Bu. Oh iya, kelompok 4, Abdullah dan Noradi, tolong dibacakan. Noradi, bacakan Bang Noradi. Abdullah saja bacakan sebentar ya. Ya, Bu. Iya, sudah, Bu.
Ya, sudah, Bu. Oh Selesai. iya. Nah, sekarang kalau sudah tadi kita mengerjakan atau mempresentasikan tentang LKPD kita yang ke-1 dan ke-2, sekarang di sini ada soal evaluasi untuk pendalaman materi. Itu ada soal 1 sampai 5. Tolong dikerjakan, jangan lupa ditulis nama kalian dengan lengkap ya. Ya, Ibu Bu. beri waktu 5 menit. Kerjakan ya. Ya, Bu. Bu. Ya sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kumpulkan ke depan, ke tempat Ibu. Ya, sudah semua ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. ya anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pada pelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini anak-anak? Tentang apa? Memilah sampah, Bu. Iya, tentang memilah sampah. Tentang mendaur ulang sampah, memilah sampah. Supaya apa? Ya, bermanfaat, Bu. Supaya bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari. Iya. Dan tentang cerita ikan gabus tadi, apa yang bisa kita ambil? Kita harus setia kepada teman. Jangan mengkhianati teman. Kita harus baik terhadap teman. Teman, Bu. Nah, baiklah anak-anak. Mungkin kiranya pelajaran hari ini Ibu cukupkan karena waktunya sudah menunjukkan waktu istirahat. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Nah, Ibu mengucapkan syukur alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini semuanya sudah paham dan mengerti. Semoga nanti kita bertemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Ibu tutup dulu ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan